Kali ini kedatangan customer yang rambutnya lepek dan susah diatur ya brother. Di sini saya menyarankan untuk di bagian atas kita buat hot perm dan untuk di bagian sampingnya kita buat down perm ya. Karena saya udah upgrade ilmu lagi kemarin ya. Nah di sini kita parting terlebih dahulu untuk memisahkan bagian atas dan bagian samping ya. Kiri kanan harus presisi brother. Jadi buat kalian silahkan dilihatkan, kalau video ini rame saya akan kupas tuntas tentang apa itu hot perm, apa itu cold perm, apa itu down perm ya. Kita mulai ke bagian samping memakai guard nomor 7 ya. Di sini sudah paling tipis ya. Untuk ketipisannya cukup pakai guard nomor 7. Nah untuk guideline-nya itu membentuk diagonal, jadi dari depan atas ke semakin ke belakang dia menurun ya. Karena di sini akan buat disconnect untuk di bagian atas dan sampingnya ya, tapi tidak akan terlalu panjang disconnectnya ya. Nah untuk selanjutnya kita overcomb untuk memotong rambut yang tidak terpotong dengan guard, dan untuk overcomb ini harus ditarik sisirnya ke area atas, jangan menempel di area kepala biar tidak ketipisan atau tidak jebol ya. Untuk belajar nyukur yang susahnya itu ketika overcomb ya. Kita buat outline di sini, membuat jambangnya itu runcing ya, dan tidak bisa membuat runcing atau asal-asalan membuat jambang, ada tekniknya tertentu. Jadi untuk patokannya ada di rahang dan di pipi ya. Jadi kalau rahangnya kecil dia runcingnya itu jangan terlalu kecil, kalau rahangnya besar runcingnya baru bisa dibuat kecil ya. Jadi tidak asal membuat runcing untuk potongan Korean style, karena Korean style itu mempunyai identik di bagian jambang itu berbentuk runcing. Kita gunakan skisor freehand ya. Kalau saya ini namanya atau menyebutnya skisor freehand untuk memotong rambut-rambut yang masih keluar, karena kalau menggunakan watt besar itu pasti ada rambut yang keluar. Jadi menggunakan skisor freehand. Oke, kita buat untuk ke bagian atas. Di sini kita akan buat berbentuk square ya, karena potongan Korean itu harus berbentuk square ya. Mengambil terpendek di bagian depan ya. Kita pisahkan dulu untuk area belakang dan area atas di bagian depan. Oke, nah di sini harus bisa melihat antara rambut ke bagian belakang dan rambut ke bagian atas depan. Secara vertikalnya saya akan buat square di sini ya. Nah untuk di sini harus banyak memperhatikan ada cutting angle, head position, over direction ya, karena ini dibuat square jadi kita harus banyak over direction atau menggunakan over direction. Nah untuk hitungan numerik dari 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3 ya. Tujuan saya buat square itu biar terjadinya graduation ya, atau lebih menumpuk, karena mau stylingnya itu disisir ke arah belakang ya brother. Jadi buat kalian harus benar-benar memperhitungkan tentang teknik dan potongan ya. Jadi jangan asal-asalan, harus ada tujuannya. Oke, nah setelah selesai di bagian area official, kita lanjut over direction dari atas ke belakang, ambil terpanjang yang dari belakang ya. Di sini dibuat square juga ya. Karena kenapa saya buat square? Di bagian depan dan di bagian area titik tertinggi di bagian apex itu berbeda pertumbuhannya ya. Makanya harus sedikit agak panjang di bagian depan dibanding di area bagian titik tertinggi kepala atau area apex ya. Sini kita potong dengan teknik blunt cut ya.
Setelah memotong kita cross check karena pasti ada yang kelewat, karena potongan itu tidak ada yang sekali jadi. Jadi yang buat kalian yang masih pemula atau masih baru terjun ke dunia cukur, harus belajar benar-benar, jangan asal memotong atau asal bisa memotong. Nah setelah selesai kita bagi dua ya, secara horizontal saya akan buat square lagi ya. Nah, sini ambil terpendek di area tengah tadi. Nah seperti ini point cut ya, ambil per section. Nah biasanya kalau orang itu suka ditarik ke area belakang. Kalau ditarik ke area belakang, percuma juga kita buat profile section di awal tadi ya brother. Nah setelah itu kita buat square lagi karena ada kelebihan ya. Ini potong mengikuti terpendek di area titik tertinggi kepala di bagian samping ya. Jadi enggak asal mengikuti guideline atau bekas memotong dari sebelumnya. Nah di sini kita lanjut menggunakan semisel atau obat-obatan ya, karena ini mau dibuat hot perm. Jadi hot perm itu sama saja membuat curly, tetapi hot perm ini lebih menggunakan alat pemanas atau catokan curly ya, biar terlihat lebih natural. Kalau salah sedikit di sini akan hancur rambutnya ya, karena menggunakan alat pemanas, dan suhunya pun juga harus benar-benar diperhatikan atau diatur, nggak asal. Nah setelah sudah dikasih obat, kita ke bagian samping untuk di down perm. Apa sih itu down perm? Down perm itu untuk menurunkan rambut ketika posisi rambut jingkrak atau berdiri ya. Jadi kita turunkan dengan down perm. Ini tekniknya itu ambil per section, tarik ke area bawah ya. Untuk pertama mengasih atau mengaplikasikan obatnya, kita cari titik tertinggi kepala di bagian samping ya, jangan terlalu ditekan ke area bawah. Nah kita tutup dengan kertas perm. Nah, gunanya penutup kertas perm biar terlihat rapih atau lebih turun. Nah video ini kalau rame kita sepil obat-obatannya dan teknik-tekniknya, karena saya baru beres belajar untuk Korean style. Nah ini menggunakan catokan curly yang dimana ini dinamakan hot perm. Untuk pengambilannya seperti biasa, ambil per section ya, dengan menggunakan sisir yang ujungnya besi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita keringkan ya. Setelah dikeramas menggunakan suhu hair dryer yang benar-benar rendah, jangan terlalu panas dan jangan juga terlalu kencang. Nah untuk setelah hot perm tidak boleh kena air selama 3 hari ya. Setelah 3 hari boleh keramas. Nah untuk stylingnya juga harus hati-hati ya, jangan sampai kencang banget anginnya karena bisa merusak bekas hot perm tersebut ya. Pelan-pelan ya. Di bagian nape atau di bagian belakang saya tidak buat taper karena leher dianya terlalu kecil ya, jadi tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan hasil gradasinya bakalan jelek brother. Jadi harus benar-benar diperhitungkan kalau mau buat sebuah potongan yang tipis. Lihat pertumbuhan rambut, lihat bentuk kepala. Nah di sini sudah mulai terlihat ya, dia lebih natural ketika posisi rambut kering ya. Nah untuk tujuannya hot perm dan down perm biar lebih gampang ketika si customer styling di rumah ya. Kenapa di Korea selalu down perm dan hot perm atau hot perm? Dia itu ribet dengan yang namanya styling atau tidak mau ribet ya, makanya terciptalah down perm, hot perm, cold perm, rod lip dari Korea. Nah ada banyak edukator yang sekolah ke Korea, makanya bisa dibawa ke Indonesia juga.
Salah satunya saya kemarin baru beres sekolah atau internal kelas tentang Korean men's hairstyle, makanya saya share di YouTube karena tidak semua teman-teman bisa mengikuti kelas seperti saya ya brother. Jadi kita lanjut menggunakan teknik atau tekstur dengan pakai gunting blending ya. Saya sukanya menggunakan gunting penipis karena lebih presisi atau lebih terlihat natural ya. Tapi itu terserah mau pakai gunting slicing atau sliding, itu gimana enaknya kalian. Nah, setelah itu kita kembali buat outline karena tadi itu hanya sementara ya. Nah, ini buat outline sebenarnya ketika udah di down perm pasti ada rambut yang masih keluar karena posisi rambut dia itu bakalan turun. Nah, harus benar-benar rapi seperti ini ya ketika buat outline. Dan lanjut styling atau pakai produk. Nah, di sini ada Fauzan karena saya sekolah sama dia ya. Saya banyak belajar dari dia juga tentang Korean hairstyle. Dan ini hasilnya untuk potongan Korean hairstyle. Dan untuk di bagian atasnya di hot perm, untuk bagian samping di down perm. Jadi stylingnya itu dia bisa comb hair atau curtain, gimana enaknya dia ya. Buat kalian semoga bermanfaat. Kalau video ini rame, kita akan spill satu persatu obat-obatannya. Terima kasih yang udah nonton. Salam satu gunting.